Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 107. Masa lalu istri saya mungkin tidak bisa saya sangka-sangka, tapi bagi saya tidak jadi masalah karena saya yang akan menjadi masa depannya untuk menutupi masa lalu buruknya. Mencintai Yulia Aureta Nazira tantangan untuk Ikram Fahiri Al-Husain dan dia harus menerima konsekuensi dari perasaan cinta ini. Tapi dia mencintai istrinya apa adanya, tidak peduli pada masa lalu kelamnya dulu karena dulu dan sekarang dia menerimanya. Oh ya, bagaimana jika Ustadz melihat secara langsung bagaimana tingkah laku Yulia dulunya? Apakah Ustadz akan sanggup atau tidak setelah melihat video ini? Manda mengambil ponselnya lalu memperlihatkan video berdurasi 5 menit di mana mantan sahabatnya berjoget begitu liar memakai mini dress dengan Arthur dan mereka saling bercium. Inilah Yulia istri lo yang munafik Ustadz Ikram. Istri Iyo pernah melakukannya dengan para mantannya terutama Arthur. Bagaimana jika kita melakukan hal yang sama Pasti Ustadz butuh teman pelampiasan. Ikram menepis tangan Manda dengan kasar yang ingin menyentuhnya, lalu dia pergi dengan langkah lebar saat pintu lift terbuka, meninggalkan Manda yang tersenyum penuh arti. Ah, pria itu begitu sulit ia luluhkan. Ada tembok yang tinggi untuknya masuki. Yulia lo gak akan bisa hidup bahagia sampai kapanpun. Gak akan ada pria yang tulus di dunia ini yang mau sama perempuan sok alim kayak lo. Tunggu. Manda seketika tersadar jika ponselnya menghilang. Setelah diingat-ingat ternyata dia sadar saat Ikram menepis tangannya dia merebut ponselnya itu darinya. Berani-beraninya dia curi ponsel gue. Di posisi Ikram sekarang, dia menjalankan mobilnya keluar dari hotel menuju jalan raya dengan kecepatan kencang. Tidak peduli pada para pengendar yang mengumpatinya. Yulia, kamu di mana? Merasa namanya terus-menerus dipanggil membuat seorang bergamis Nafi yang tengah membaca buku tentang Islam di atas balkon seketika menyahut. Aku ada di atas balkon Mas Ubi. Tak lama kemudian seorang pria yang memakai peci hitam itu berlari mendekat sambil melepaskan pecinya. Mas, ada apa? Yulia sedikit tersentak saat tubuhnya langsung dipeluk oleh tubuh kekar suaminya. Dengan sangat erat, hingga ia kesulitan untuk bernapas. Mas, dadaku sesak, lepas. Mas sedang marah sekarang semenit lagi tetap seperti itu. Tak lama kemudian pelukan Ikram lepas membuat Yulia seketika menghirup napas sebanyak mungkin. Namun belum selesai bernapas lega, tiba-tiba suaminya berbicara lagi. Mas ketemu Manda di hotel. Jantung Yulia rasanya terhenti selama beberapa detik. Menatap mata suaminya yang kini menatapnya penuh luka. Manda, mantan sahabatku. Ikram mengangguk lalu menghela napas panjang. Dia mengumbar aibmu di masa lalu pada Mas. Awalnya Mas tidak peduli perkataannya. Tapi dia memiliki videomu di masa lalu. Ikram menunjukkan ponsel Manda yang dia bawa dan memperlihatkan videonya pada istrinya. Tiba-tiba tanpa bisa dicegah tubuh Yulia bergetar ketakutan. Dia langsung bersujud di bawah kaki suaminya sambil menangis penuh penyesalan. Jangan pergi dari kehidupanku, Mas. Aku mohon tolong jangan pergi. Aku memang perempuan yang sudah rusak sejak awal. Seharusnya aku mengatakan semuanya. Bukannya membiarkan Mas tahu dari orang lain. Ikram berjongkok lalu memegang pundak istrinya. Jangan bersujud di kaki Mas, sayang. Tetapi aku salah aku berdosa Mas. Ikram menghapus video tersebut lalu membantingkan ponselnya hingga hancur. Prang. Melihat tindakan itu semakin membuat tubuh Yulia semakin ketakutan. Mas Ubi. Tidak mau suaminya semakin marah, Yulia mendekap dengan erat tubuh suaminya lalu menangis kembali. Maaf.
Tolong tetap bertahan bersamaku. Aku mencintaimu Mas, aku tidak pernah merasakan dicintai seperti ini dan aku gak mau kehilanganmu. Sungguh jangan pergi aku. Mohon Mas. Mohon. Yulia lalu menangis penuh pilu. Ikram hanya diam dengan kedua mata terpejam sesaat. Dia menikmati pelukan hangat dari istrinya yang sungguh membuatnya tenang. Mas Ubi jangan kayak gini. Maafkan aku. Aku salah. Mas kecewa, ungkap Ikram. Maafkan aku Mas. Yulia menangis tergugu-gugu. Aku tetap saja menjadi istri yang bodoh untuk Mas. Tapi bukan pada kamu, sayang. Mas kecewa pada diri Mas sendiri yang telat datang. Padamu. Seharusnya Mas lebih cepat dari Arthur hingga kamu terjaga. Yulia menggeleng, menghapus air matanya kasar tapi tetap saja terus keluar. Bukan salah Mas. Semua salahku yang tidak bisa menjaga diriku sendiri. Tubuhku kotor, maafkan aku Mas. Tapi aku menjaga kesucianku untuk Mas. Aku gak bohong Mas yang pertama melakukannya. Sekotor apapun aku masih mempertahankan kesucianku untuk suamiku. Mas percayakan padaku. Ikram mengangguk, dia percaya pada istrinya karena tatapan matanya sudah menjawab semuanya. Videomu di masa lalu telah hilang. Mas mencurinya dari Manda saat dia lengah tadi. Tutur Ikram, menatap ponsel yang sudah ia lemparkan telah retak. Yulia tidak peduli pada video masa lalunya yang ternyata Manda miliki, sekarang dia peduli pada perasaan suaminya yang terluka olehnya. Mas marah sama aku kan? Marah aja, tapi jangan ada niat untuk pergi dari duniaku. Hukum aku jika Mas mau. Perempuan yang kini wajahnya sembab itu menunjukkan kedua tangannya dan wajahnya yang siap suaminya pukuli. Namun bukannya mendapatkan pukulan, Yulia malah dibuat tertegun saat kedua tangannya dikecup, bahkan seluruh wajahnya juga mendapatkan perlakuan sama oleh suaminya. Mas Ubi. Yulia menangis haru. Mas tidak bisa marah sama kamu sayang, Mas udah janji pada diri Mas sendiri. Masa lalu tetap menjadi masa lalu, kita tidak bisa mengubahnya. Dan masa sekarang kamu bersama Mas. Jadi jangan berpikir masa lalu yang udah berlalu. Ikhlas sayang, Mas tidak peduli pada masa lalumu, sungguh. Sayang. Yulia harus mendongak menatap mata tulus suaminya yang menatapnya begitu dalam. Lah bisa melihat masa depannya yang cerah di mata suaminya. Masa laluku milikku, masa lalumu milikmu. Yang milik kita adalah masa depan yang sekarang ini kita jalani. Jadi jangan takut ketika Mas mengetahui masa lalumu karena Mas tidak akan pergi. Mencintaimu maka Mas sejak awal sudah siap segala konsekuensinya. Ikram tidak bodoh. Yulia memiliki banyak mantan, tidak mungkin tidak melakukan sentuhan satu sama lain. Dia sejak awal sudah ikhlas akan masa lalu istrinya. Sayang, memang apa alasan Mas mendesakmu waktu itu untuk menceritakan masa lalumu? Apalagi kalau bukan karena Mas ingin kamu terbuka pada Mas. Namun saat tahu masa lalumu itu buat kamu trauma, Mas tidak akan bahas lagi. Yang terpenting masa sekarang kamu bersama Mas. Yulia mendekap tubuh suaminya dengan erat. Makasih banyak udah menerima masa laluku yang kelam Mas. Ini pertama kalinya ada pria yang setulus ini mencintaiku apa adanya. Muhammad Ikram Fahiri Al-Husain, suamiku setulus itu. Yulia Oreta Nazira, istriku, panggil Ikram begitu lembut lalu mengecup keningnya. Jangan pernah takut lagi, Mas akan selalu bersamamu apapun yang terjadi. Mas janji. Keheng beberapa hari kemudian. Mas Ubi, lenguh perempuan berambut panjang itu sambil menggeliat, berusaha menjauhkan lehernya dari cium suaminya. Hentikan Mas Ubi. Sudah banyak tanda yang Mas berikan padaku.
Aku gak mau ada. Tanda kismark lagi. Namun Ikram malah semakin kuat menghisap leher istrinya seperti vampir membuat. Yulia dengan kesal mengetuk kepala suaminya. Sayang, gak sopan kamu main pukul kepala suami. Kesal pria yang pagi ini tidak tahan akan kecantikan istrinya yang sedang berjemur di belakang rumah. Biarin Wie, dia menjulurkan lidahnya membuat Ikram yang tadi kesal seketika senyum-senyum sendiri. Jangan bertingkah sok imut kayak gitu sayang. Oh, jantung mas gak aman. Gimana dong, aku kan lucu. Percaya diri sekali istrinya ini walaupun itu faktanya. Pagi ini, kedua pasutri itu sedang berjemur di tengah teriknya matahari pagi yang berada di belakang rumah. Kebetulan sekali ada kursi kayu panjang untuk mereka duduk. Yulia dengan gamis panjangnya dan rambut yang dia biarkan tergerai basah. Dan suaminya yang seharusnya mengeringkan rambutnya malah mencium lehernya sejak tadi. Cek, sekarang mas gigit pipiku. Sakit. Stop mas. Ikram menggeleng tidak mau. Siapa suruh kamu gemesin? Kulit kamu mirip es gishi, empuk. Sayang, apa kamu gak sadar kamu makin hari makin cantik? Masya Allah tabarakallah. Mas beruntung memilikimu. Mas bicaranya manis kalau ada maunya. Iya mas, mau kamu. Kenapa kamu gak manja lagi sama mas? Biasanya kan kamu suka manja-manja sayang. Di sini mas yang manja tahu, bukannya aku. Dan juga semakin mesum mentang-mentang tubuhku lemah. Mas pasti bahagia kan lihat kondisiku yang lemah ini, jadi setiap mas berbuat seenaknya dan aku kesal lalu pukul mas gak akan kerasa di tubuh mas. Tahu banget istri cantikku, hehehe. Yulia mencrak-mencrak, berusaha berdiri namun pada akhirnya dia kembali diam sambil mengepalkan kedua tangannya menahan untuk tidak mengeluarkan sumpah. Serapahnya saat suaminya menyentuhnya lagi. Mas, aku benar-benar takut ada orang lain lihat kita. Apa kamu lupa sayang, belakang rumah kita dilindungi oleh dinding dari batu. Hanya bisa masuk dari depan gerbang rumah kita aja. Dan gerbangnya mas kunci biar gak ada pengganggu. Gimana kalau ada yang berani manjat dinding? Ujung dindingnya ada benda tajam sayang. Jadi aman. Yulia berdecak kesal, suaminya pantas saja seberani ini di luar rumah. Bahkan semakin intim menyentuhnya. Rumah suaminya benar-benar aneh. Banyak tempat yang tidak bisa orang asing masuki. Juga tertutup dari dunia luar. Mas Ubi. Dalam Zaujati. Bisa berhenti dulu gak? Memangnya kenapa? Aku mau minta sesuatu. Ikram seketika berhenti menyentuh istrinya. Dan kini dia fokus menatap mata coklat indah istrinya. Minta apa Hem? Mau beli banyak makanan lagi kayak kemarin? Atau mau pijat punggung kamu yang selalu ngeluh pegal? Atau mau muntah? Bukan mas, tapi itu anu. Yulia menggigit bibirnya agak ragu untuk mengeluarkan isi hatinya. Keluarin apa yang ingin kamu minta sayang. Jangan dipendam kalau sama mas. Insya Allah mas kabulkan. Aku mau pergi ke pesantren boleh? Please cuman bentar ya mas Ubi, aku. Mohon Yulia dengan memegang kedua tangan suaminya. Kalau permintaan itu maaf mas gak bisa sayang. Masih ingatkan perintah dari Umi. Seminggu ini kamu harus ada di rumah untuk pemulihan. Tapi aku ingin pergi ke pesantren mas. Mata Yulia mulai berkaca-kaca. Mau ketemu keempat sahabatmu. Dia mengangguk walaupun itu salah satunya. Sebenarnya dia ingin pergi ke asrama untuk meminum pil pencegah kehamilan. Dia benar-benar terlihat ketakutan karena dari kemarin-kemarin dan sekarang tidak ada satupun pil yang masuk ke mulutnya. Yulia tidak mau hamil. Mas aku mohon ya, please. Gak sejam kok, cuman bentar. Kalau khawatir mas bisa ikut.
Sama aku ke pesantren deh. Ikram menggeleng dengan tegas lalu mengelus pipi istrinya yang duduk di kursi kayu. Nurut sama suami bisa. Tapi mas ini perintah suami harus dipatuhi sayang. Apalagi mas gak mau kamu langgar perintah Umi. Juga. Terpaksa Yulia mengangguk dengan kedua tangan terkepal kuat. Ia tidak mau melanggar perintah suaminya lagi, takut suaminya kecewa. Pada akhirnya Yulia memilih jujur. Aku belum minum pil kebon mas. Aku takut hamil. Pilnya ada di kamar asramaku soalnya. Tunggu, kamu belum minum pilnya. Yulia mengangguk dengan mata berkaca-kaca, takut ada suatu kehidupan di perutnya. Apalagi ia sempat telat minum pil tersebut. Hanya pernah sekali saat malam pertama kali suaminya menyentuhnya. Yulia sebenarnya heran, padahal hanya meminum sebuah pil, tapi kenapa ketika ingin meminum pil tersebut selalu ada gangguan. Seolah-olah takdir ingin mencegah ia untuk meminum pil tersebut. Aku gak tahu tentang ilmu medis mas. Apa kalau telat minum kebon bisa hamil? Soalnya aku hanya minum pil itu sekali waktu malam dimana pertama kalinya mas menyentuhku. Ikram menunjukkan reaksi terkejutnya. Tunggu, hanya sekali saja. Perasaannya kini campur aduk, apalagi ia begitu ingat ia ketika menyentuh istrinya selalu mengeluarkannya dari dalam. Mas juga gak tahu sayang. Nanti mas tanya ke Teh Wardah karena dia dulu pernah pakai kebon pas baru awal pernikahan, atau mas tanya ke dokter Syera. Yulia meremas ujung gamisnya sambil menunduk. Aku gak mau hamil mas. Belum siap dan gak akan pernah siap sebelum aku benar-benar menjadi istri yang udah memenuhi tugasku. Juga mau banyak ilmu agama dulu agar aku bisa mendidik anak kita nanti. 4 atau 5 tahun lagi, itu waktu yang aku inginkan untuk hamil. Ikram hanya diam tidak menanggapi perkataan istrinya. Sampai akhirnya dia mulai mengeringkan rambut basah istrinya dengan lembut. Mas izinin aku gak pergi ke pesantren. Gak, tapi mas perasaan mas gak nyaman sayang setelah tahu kamu gak mengonsumsi lagi pil pencegah kehamilanmu. Nanti kamu bisa minum sesuka hatimu pil milikmu itu, tapi nanti. Jangan sekarang. Ikram hanya ingin memastikan sesuatu. Entah apa itu, tapi perasaannya tidak nyaman jika istrinya bertindak gegabah sendiri. Kap, jangan sedih gitu, mas yakin apa yang kamu pikirkan gak akan terjadi. Mungkin. Ikram hanya berkata agar istrinya tidak cemas dan terus memikirkan sesuatu yang membuat wajah cantiknya itu seperti ketakutan. Yulia mencoba tersenyum lalu menjatuhkan keningnya di pundak suaminya. Membuat Ikram harus berhenti sejenak untuk menyisir rambutnya. Aku takut, benar-benar takut mas. Gak mau hamil Hicks. Sekarang kenapa juga aku nangis kayak gini? Aku benci nangis. Ini bukan Yulia yang kuat. Aku gak suka Yulia yang cengeng kayak gini. Pria yang memakai jubah putih itu hanya bisa mengelus punggung istrinya. Menenangkan. Kalau aku hamil aku mau gugurkan aja kandunganku. Deh. Yulial, Ikram tanpa sadar membentak membuat tubuh perempuan itu menegang hebat. Maaf, tapi aku gak mau hamil. Jangan memancing kemarahan mas. Mengugurkan kandungan adalah tindakan yang keji. Hukumnya haram dan dosa besar. Kenapa juga kamu berpikir sejauh itu? Kita masih belum tahu apa kamu hamil atau enggak. Tapi diam. Jangan kembali menyulut api Yulia Aureta Nazira, pinta pria itu dengan suara rendah. Ketika namanya dipanggil lengkap Yulia tahu suaminya tengah menahan amarah. Dia menggigit bibirnya dalam-dalam lalu menangis. Maafkan aku mas. Aku tidak bisa berpikir jernih Hicks. Aku hanya takut.
Ikram menghela napas panjang lalu menggendong istrinya ala koala, membuat Yulia harus melingkarkan kedua kakinya ke pinggang suaminya. Pria pemilik tangan kekar itu meninggalkan area belakang rumah dan kembali masuk ke rumahnya. "Kamu tunggu di sini, Mas akan memanggilkan Dokter Shera. Jangan kemana-mana. Kamu dengarkan perkataan Mas kan?" "Kap." Ikram mencium hidung istrinya membuat Yulia tersentak dari lamunannya. "Ngerti kan apa yang Mas katakan?" Dia mengangguk. "Kalau gitu Mas pergi. Assalamualaikum." Yulia menjawab dalam-dalam hatinya lalu menatap punggung suaminya yang mulai menjauh. Tatapannya beralih menatap ke bawah perutnya lalu menyingkap gamisnya hingga perut polosnya terlihat. "Gak mungkin karena kebodohanku ada sesuatu yang tidak aku inginkan hidup di sana kan?" Tanpa sadar dia meremas perutnya hingga kuku panjangnya itu menembus ke kulit dan mengeluarkan darah. "Allah, aku harap jangan. Aku gak mau hamil." Ketika semua orang menginginkan kehamilan, Yulia tidak mau. Dia belum siap akan konsekuensinya yang harus ia tanggung. Apalagi ia belum menjadi istri yang baik untuk suaminya. "Allah, Engkau mendengar harapanku kan? Aku tidak ingin hamil, sungguh aku tidak menginginkannya hadir jika Ja ada di rahimku." Yulia menangis kembali, semakin meremas perutnya sampai akhirnya dia mengusap wajahnya seraya beristighfar. Suaminya akan marah ketika ia menyakiti dirinya sendiri. Ia harus mengendalikan akal pikirannya. "Aus sakit," rintihnya saat mulai merasakan sakit di perutnya.